Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa khatimi rabbil alamin. Abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang ke-102. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqa'a al-ibadu bil hisabi ja'a aqwam wa bihi suyubihim ala riqabihim. Oke, nanti apabila nanti Allah hentikan manusia atau umat manusia untuk hisab, datang satu kumpulan daripada manusia yang meletakkan pedang-pedang mereka di pundak, yang pedang-pedang mereka di pundaknya masing-masing, terturu dengan keadaan darah menetes. Fasdahmu, maka dengan mereka-mereka tadi itu berjalan untuk menuju pintu gerbang surga. Fasdahamu ala babil jannah. Faqila man haula, siapakah gerangan kalian ini? Dijawab, asyuhada, mereka dalam di kalangan para syuhada. Kanu ahya marzuki, mereka adalah kumpulan yang hidup dan yang mendapatkan rezeki daripada Allah. Sumanada munadin, kemudian akan menyuruh seorang penyuruh, maksudnya di kalangan para malaikat, liyakum man ajruhu alallahi fadyakhulil jannah. Hendaklah bangkit berdiri seseorang yang kejaran pahalanya di sisi Allah untuk masuk pintu gerbang surga. Berikutnya, liyakum man ajruhu alallahi fadyakhulil jannah. Begitu lagi dipersilakan untuk bangkit kumpulan-kumpulan yang ganjaran pahalanya di sisi Allah untuk memasuki pintu gerbang surga. Maka ada yang bertanya, man tadadi ajruhu Allah? Siapakah orang-orang yang pahalanya, ganjaran ibadahnya di sisi Allah? Siapa? Ajruhu Allah. Kan semuanya akan mendapatkan pahala daripada Allah. Tidak ada perbedaan. Sembahyangnya, puasanya, ibadahnya, zakatnya, zikirnya, tasbihnya, tidak ada satupun yang terkecuali. Segala kegiatan ibadah dan juga segala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan itu adalah Allah yang akan memberikan ganjaran dan balasannya. Tapi kenapa ada sebutan khusus kepada mereka-mereka? Ajruhu Allah, pahalanya ke atas Allah. Jadi nanti kita menjawab yang dimaksudkan dalam perkataan tadi itu dan yang dipersilakan untuk memasuki pintu-pintu gerbang surga, al-afuna anin nas, orang-orang yang memberikan keampunan dan kemaafan kepada orang lain. Qala sumana dasa disata, kemudian lagi disuruhkan untuk seruan yang ketiga, liyakum man ajru alallahi fadyakhulil jannah, dipersilakan bangkit masuk surga orang-orang yang ganjaran pahalanya di sisi Allah. Aqam kata wa kata alban, maka bagilah sejumlah sekian ribu, maka dengan mereka dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Oh, ini kumpulan yang teristimewa masuk surga bighairi hisab. Jangankan untuk masuk surga bighairi hisab, masuk Putrajaya pun susah hari ini, masya Allah. Besi-besi kita kan sudah tak tahu jalan, disekat-sekat pula. Masya Allah, tabarakallah. Bagilah laluan kita anak datang ke masjid, syukur tadi itu. Jadi kadang-kadang minta maaf muslimatnya, minta maaf. Kadang-kadang muslimat yang dikatakan al-jinsul latif, makhluk yang lembut, kadang-kadang lebih keras daripada laki-laki. Tadi pagi kita kata itu di lapangan yang sama. Pagi tadi itu polis perempuan 2 orang. Jadi kata kami nak mau ke masjid, jalannya street ya, 2 sekatan depan. Ternyata ada orang situ kena pusing, ya dia isyarat pusing macam itu.
2 kali diminta tetap juga suruh pusing, 3 kali diminta tetap juga pusing. Katanya tak boleh lewat sini, nanti di depan disukat lagi. Tak apalah, tak ada orang buka, kita boleh buka sendiri. Tapi pada akhirnya dibagi juga. Nah sekarang tadi itu di tempat yang sama, polis yang sama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin dia pun boleh kita orangnya penumpang yang sama, ini yang hak pagi tadi, ini yang berpasal pagi tadi itu. Tapi ternyata datang polis laki-laki, jadi kita begitu ke mesin besi, akhirnya dia pergi laluan. Itu yang saya katakan, kadang-kadang perempuan yang lembut tadi itu lebih keras daripada yang keras. Nah, jadi perempuan tapi jangan dirubah lah. Kalau memang perempuan itu lembut, jadi tunjukkan kelembutan, kebijakan, keramahan. Dan ini memang terbukti. Jadi dahulu kita, kalau kita pada dulu masuk, jadi kita pilih, jadi pada petugas immigration itu kita cari perempuan, atau pada penimbang barang misalnya. Jadi pada waktu kita check in, kita cari perempuan. Sebab perempuan kadang-kadang banyak toleransinya, lebih 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo tak kisah. Tapi perempuan sekarang keras sih, kadang-kadang la ilaha illallah. Tanya, berapa hari di Malaysia? Biasalah 2 minggu. Kerja apa? Buat apa? Kata kalau ada kegiatan pada sertifikat hijrah, katanya dia kena ada kad nih. Harus ada kad sebagai seorang profesional. Alhamdulillah, kenapa buat masalah? Kan sekarang cok lagi kita bagi keluar lah, selesai masalah. Kenapa pertanyaan itu dari ini? Nampak seperti malaikat Ridwan saja masuk ke dalam surga. Nah, orang dah nak keluar dah. Ternyata soal siasat seperti itu. Nah, kembali kepada hadis tadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kumpulan tadi itu masuk surga bighairi hisab atas kebaikan apa saja. Al-afun alina. Dan ini yang susah, memaafkan pada saat kita mampu bertindak. Kita tinggal pukul saja lagi, kita tinggal bertindak saja lagi, tinggal dengan keputusannya muktamad. Tapi ternyata dengan kita mampu untuk mentolerasikan keadaan, sehingga dengan kita, Masya Allah, tabarakallah, kalau secara terpaksa sekalipun tetap sudah besar pahalanya. Setelah dikejar sampai berjaya duduk atas dada musuh, tinggal tikam saja lagi, ternyata si musuh tadi diludahinya. Dia ludahi. Kan ada baru-baru ini 2 orang syekh, perasaan 2 orang syekh. Satu syekh siapa? Yang anak dan yang bapak. Masya Allah, tabarakallah, kita tengok tampang orang tujuh kelihatan. Kedua-duanya tadi itu kalau sabit kesalahan mereka, kesalahan satu menumbuk atau menampar polis, kemudian yang kedua meludahinya. Jadi dikatakan kalau sabit kesalahan itu akan dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Beludah. Sayyidina Ali tadi itu sudah duduk di atas musuh, diludahinya, kena muka beliau. Akhirnya dengan tidak pikir panjang, beliau lepaskan musuh tadi itu dan beliau bebaskan. Selamat kamu. Kenapa? Pada waktu ditanyakan kenapa tidak langsung disembelih saja, kenapa tidak langsung ditikam? Sebab kata beliau, kalau sebelumnya aku akan membunuhnya karena Allah, tapi kalau aku membunuh setelahnya itu berarti aku membunuhnya karena nafsu, karena keinginan. Jadi satu karena Allah, yang kedua geram. Sudahnya nak mati macam ini, tunggu tinggal detik-detik untuk mampus saja lagi, ternyata masih melawan lagi. Itu kadang-kadang dengan seorang tidak akan bertindak secara wajar, mungkin dengan kita baru dimajikan. Yang pang tadi itu luahan rasa benci. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang-kadang dengan seseorang tadi itu kesalahannya tak besar mana, tapi karena sudah menyimpan rasa dendam yang sudah tertumpuk atau juga yang sudah terkompol, akhirnya beraksi jahat, zalim, diktator seperti itu. Rupa-rupanya kumpulan orang yang mampu al-afuna anin nas, yang memaafkan orang yang bersalah, yang memaafkan grup-grupnya, staf-stafnya, ya apalah, asalkan jangan sabar hari ya. Kalau sekali sebulan, sekali setahun tersilap buat kerja, atau juga seperti tadi itu kita tersalah ambil jalan, sepatutnya itu jalan satu halal saja,
Jadi kalau kita jadi polis kah, ya bagilah ala kulli hal. Sebab kereta tak ada lampu merah untuk apa? Dengan kita tidak menggalakkan, mematahkan peraturan lalu lintas. Akan tapi kalau seandainya polisnya ada di situ pun, tengok sana kosong, samping-sampingmu juga kosong. Ya walaupun sudah ada sekatan, apa problemnya kalau kita bukakan sejenak, kemudian kita kembali. Alhamdulillah pelari pun juga tidak ada. Jadi saya simak dengan Haji, rupa-rupanya mereka sekarang berpusat dekat mahkamah. Nah, jadi yang jogging tadi itu udah beda, yang lari itu udah beda, udah berpusat di situ. Itu ba'diyahnya. Jadi sudah yang itu kan ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Yang pardunya yang pusing-pusing tadi itu. Sekarang mereka lagi sedang senang aerobik di situ untuk melengkapi ibadah dengan ba'diyah daripada senam aerobiknya. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya senam aerobik pun ada ba'diyahnya juga. Kembali al-afu hadinas, mudah-mudahan kalau tak boleh selama-lamanya pun sewaktu-waktulah. Mungkin kita dengan anak, mungkin kita dengan cucu, mungkin kita dengan teman, mungkin kita dengan tetangga, mungkin kita dengan sesiapa saja boleh memberikan kemaafan. Apalagi kalau pada saat kita mampu untuk meluangkan rasa amarah kita, rasa geram dan juga rasa amarah kita, terus orang tadi itu kita maafkan. Satu cincin mata permata yang cukup berharga diserahkan oleh Tuan Sultan kepada hamba saya, juga kepada pembantunya. Tak macam mana dengan batu utas yang berharga tadi itu sepatutnya dikuatkan cincin, ternyata terpecah dua. Ya Arhamar Rahimin, ini akhirnya tidak dapat dinilai dengan duit, terlampau mahal. Jadi dengan kemahalan yang kemuncak, jadi kata hamba saya tadi itu wal afina anin nas, dan golongan-golongan yang memaafkan orang ramai. Jadi kata Sultan, kata Raja, afaltu angka, aku maafkan kamu. Wal qadhimin al ghaidha, orang yang dapat menahan marah. Qadhantu ghazi, aku tahan marah. Kalau orang marah, tadi kami bersimbang dengan Haji, saya pun tak terpikir, teringat, saya sudah sebut lama ada. Kan diantara daripada penggemar kuat tarikan Naqsyabandiyah itu adalah Raja Perak. Kenapa tidak disenaraikan di situ pada kumpulan yang sesat? Dan dia jujur nih, sepatutnya pada urutan yang paling di atas di situ. Sebab beliau juga ikut. Tengok tak dalam mereka kan Raja Perak juga. Dengan kalau dengan Raja Muda Datuk Nazrin masih santai lagi, itu yang tua. Isyaratnya Allah kuliah. Nah, kenapa? Sepatutnya itu selepas dengan Hisam Kabani di bawahnya lagi Sultan Perak, Sultan yang sekarang ini tahu diri. Lupa saja kalau sentuh ke situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan lagi aman, akan dibawa ke bukit aman. Waliyahzubillah. Astagfirullahaladzim. Kembali kepada pembicaraan kita, wa'afu na'aninah, dan juga dengan kumpulan yang memaafkan. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Ada dalam satu cerita tidak beda. Yang pertama tadi ada satu penyelesaian cerita tadi itu apa? Hah? Cincin. Padahal dia maksudnya itu tidak ikut aturan. Kenapa? GPS saja sudah tadi nyanyok. Kata kita kona kiri disekat sama polis. Pas stres itu kita jam coba. Itulah manusianya kadang-kadang dikalahkan sama alat. Kita dah tahu betul, dan jalan ke rumah kita tuh hak street, polis dah bagi laluan dari subuh. Jadi kita yang tidur di dalam, kawan kita yang tukang jaga situ, ya dia bukakan laluan, kita pun lewat. Tidak pernah kanan saja lagi, tapi GPS kadang pusing. Akhirnya kita pun ikut pusing. Padahal rumah sudah tak nampak dah, surat sudah tak nampak dah. Itulah kenapa
Kenapa kita percaya dengan dia? Akhirnya pusing. Selepas dia pusing, kita pun pusing daripada jalan belakang jolot. Katanya alamat rumah sebelah kiri, tapi kita tak boleh turun. Sudah banget. Akhirnya paksa sampai pojok sana. Datang balik, alhamdulillah. Itu cerita 10 menit yang terlambat tadi itu. Kau satu sih, aku tahan kemarahanku. Jadi kata hamba saya, wal afina aninas, dan orang-orang yang memaafkan orang ramai. Kata raja, afautu anka, aku maafkan kamu. Pada kerugian dalam berapa juta. Jadi kata hamba saya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat-sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata raja, anta horor, aku bebaskan kamu karena Allah. Harus ada dalam kehidupan kita yang semacam itu, yang pada saat kita mampu untuk berbuat, mampu untuk bertindak, tapi kita tahan kemarahan kita agar tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam hadis masuk surga bighairi hisab. Ustaz Hamdan, ada di mana Ustaz Hamdan? Ini kita break pada pukul berapa? Pukul 9, 10:30. 10:30 istirahat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-103. Ya Allah. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umairah. Qala dakhala ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Masuk datang berkunjung kepada Sayyidina Jabir beberapa orang daripada para sahabat. Pada masa sahabat-sahabat belakang itu datang berkunjung, maka dengan Sayyidina Jabir qaddama alaihim khubzan wa khalan. Beliau sajikan roti dengan cuka. Roti dengan cuka. Bukan roti Arab, bukan kerip, bukan donat, bukan roti canai. Sekat roti dengan cuka. Ya cuka, bukan madu Arab, bukan madu Yaman, mahal. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Pakala kulu. Jadi kata beliau kepada para tamu, dijemput, dipersilakan, tafadhalu, dicicipin, bahasa sana dicicipin, dirasain, dicoba, dinikmati, dimakan. Itu maknanya dicicipin. Tafadhalu. Monggo kata orang Sunda. Saya tak pandai bahasa Sunda. Qala qulu, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ni'mal idamul khalud, nikmat lauk pauk itu adalah cuka. Innahu halakum birrajul, suatu kebinasaan yang menimpa kepada seseorang atau pada seorang laki-laki yang pada saat sahabat-sahabatnya datang berkunjung, terus dia mensepelekan sesuatu yang ada di rumahnya untuk dihidangkan. Dan juga kebinasaan bagi kaum saat ketika memandang silis sajian yang dihidangkan. Nah, dua, tetamu dengan kita. Jadi nanti kita bersabda, celaka atau binasalah seseorang yang pada saat datang dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya merasa sepele, tidak ada arti, tidak ada makna, sedikit makanan yang boleh dihidangkan kepada para tetamunya. Jangan sampai beranggapan, bertindak, berbuat semacam itu. Apa yang ada? Tak ada, kelah dengan air putih. Kalau ada juga dengan teh, alhamdulillah. Tak ada kue, tak kisah. Masya Allah, tabarakallah, apa adanya. Jadi mungkin istiqah, mungkin kita pada tuh kita ke dapur, ternyata di dapur cadangan kita nak layan, tapi ternyata di dapur yang ada tidak lebih daripada mungkin ada minuman atau juga ada sedikit buah. Udahlah, alhamdulillah, al, ada tembikai, udah kita keluarkan tembikai. Mana ada tembikai waktu subuh? Tembikai. Nah, tuh Nabi kita bersabda, halal, binasa. Seseorang yang merasa sepele dengan sesuatu yang boleh disajikannya kepada para tetamu, dan juga binasa tetamu yang seketika memandang sinis, memandang rendah dan sedikit sajian yang apa adanya yang dihidangkan. Bihor, mihor, mihor, mihor. Allahu Akbar. Kalau perut kita ini sudah subati dengan apa disebut? Dengan mie. Dengan mie goreng tidak ada masalah, tapi ada yang perut biasanya cuma hanya taunya 3 jenis masakan saja. Subuh taunya roti canai atau nasi lemak
atau dengan nasi belau. Begitu masuk mihon atau juga behon, begitu masuk mie goreng, tengah hari ceret beret, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi misalnya saja kalau biasa di rumah, biasa bukan pada tuh program, canainya ada, nasi lemaknya ada, ketian daripada ayamnya pun juga ada, terus tersajikan dengan hidangan yang apa adanya, binasa kumpulan yang seketika memandang sinis, rendah, hina, atau juga memandang apalah dengan sajian makanan yang sederhana seperti itu. Jadi tuan rumah jangan ada rasa segan-segannya untuk menyajikan apa saja sebagai hidangan hormat kepada para tetamu, dan juga dengan para tetamu jangan sampai merasa dihinakan dan jangan berpandangan sedes seketika kita disajikan dengan hidangan apa adanya. Maka dengan demikian ada titik temunya. Kita tuan rumah merasa seronok dan juga dengan tetamu juga merasa bahagia. Dari sudut mana kebahagiaan kita yang pada saat teman kita tadi itu tidak perlu berkira sangat, dia alhamdulillah dia sajikan apa adanya, dan dengan kita juga merasa dihormati dan juga merasa dihargai, yang walaupun hanya dengan satu botol air putih. Tetamu datang, kita tengok, ya Allah ya Rahman, dengan jus dah habis, makanan dah habis, keripap tidak ada, donat tak ada. Ya, karena kebetulan kita hidup membujang sekarang ini, istri kita tak ada, keluarga pun juga dari kampung, jika kita seorang saja, yang ada tidak lebih daripada sebotol air mineral. Udah ambil yang sebotol tadi itu, tuangkan. Nah, jadi dengan kita jangan merasa kecil, siapa tahu itu yang menjadi asbab memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena kita ada niat untuk ikram tetamu, untuk memuliakan dia. Alhamdulillah ada rambutan, bagi rambutan, keluarkan rambutannya. Alhamdulillah ada bagi cempada, keluarkan cempadanya. Alhamdulillah ada bagi tembikai, keluarkan tembikainya. Ya, yang kira-kira boleh dimakan. Nah, kalau yang ada bersih itu jangan, itu berdosa pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis yang selanjutnya 104, berkunjung semata-mata karena Allah. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayu abdin, sesiapa saja daripada seorang hamba zara akhan lahu billah, menziarahi saudaranya karena Allah, kemuar sebelah kiri muar, sebelah kanan bengkak, tangkap, sebelah kanan. Waktu sananya lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lupa apa namanya situ. Apalagi ke sana daripada tangkap. Ada satu lagi, gamat. Kan jauh tuh, bukan dekat. Nyasar sampai ke bacok, sampai ke kedai lalat. Ada kedai lainnya yang dicari. Sampai situ. Maka dengan malaikat pun tanya, Cik, ada perlu apa di kedai lalat? Lalat sudah ada dijual di situ. Maka hanya sekat jarak kawan. Di sini, iya di sini. Ada perlu apa? Tidak ada apa-apa. Urusan bisnis tak ada juga. Ada keperluan pribadi, nak minjam duit kah? Atau nak minta sokongan kah? Nak minta ada. Jadi datang kemari itu apa saja. Saya tidak lebih daripada menziarahinya kerana Allah. Jadi kata malaikat yang mencegat tadi itu, aku adalah utusan daripada Allah, nak beritahukan kepada awak, nak beritahukan kepada kamu, sebagaimana kau mencintainya kerana Allah, Allah pun juga mencintaimu. Itu yang ziarah kerana Allah. Nah, nanti sekali-sekala lah muslim ada kita ada baik, kita ada lagi program yang baik, insya Allah kita program sepanjang Ramadan. Nanti kita baca hadis, insya Allah apa propaganda dulu, promosi dulu. Jadi ya yang boleh alang-alik, yang tak nak bermalam di sana pun tak kisah, sebab kalau bermalam semuanya pun tak boleh. Itu tempat kita mungkin boleh menampung kira-kira dalam 150-200 lah. Kalau dibanyak-banyakkan kita akan berkampung
sepanjang bulan Ramadan nanti insya Allah dijadatai di Pondok Pesantren An-Nur. Pondok Pesantren An-Nur di samping yang masa dekat ini insya Allah kita ada program pada 30 hari bulan 5 nanti, dalam 5 hari itu program daurah 5 hari, tapi itu kita diskusi berganti-ganti. Lepasnya itu nanti di sepanjang bulan Ramadan, dan saya bercadang untuk berlebaran berhari raya di sini untuk periwatan hadis musalsal yang hanya diriwayatkan pada hari raya puasa atau haji. Jadi ngapain bercanda baik? Malaikat tanya, ngapain lu susah-susah ke situ? Naik gunung pening kepala pusing, sana pusing kiri, pusing sana pusing sini. Kalau tak terbiasa pening, masya Allah, tabarakallah. Tapi pening-pening kalau sampai ke atas bau mandi air sungai. Terjun sedap, sejuk, punya malam-malam aman sekali. Insya Allah boleh tengok nanti beberapa waktu ke depan. Jadi malaikat juga, kata malaikat tanya bahasa Jakarta, ngapain lu ke situ? Ngapain lu ke sana? Jadi kita kata tak ada apa-apanya, hanya setakat ziarah kawan-kawan saja yang berkampung di sini sepanjang bulan Ramadan. Jadi wa yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ayu abdi, tidak ada daripada seorang hamba yang menziarahi saudaranya karena Allah, zara'akallahu fillahi, dia akan disuruh antibata wa tabat laka jannatu, bahagialah anda dan bahagialah kamu dengan anugerah surga yang Allah bagikan. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, abdi, hambaku dia berziarah karena aku, ana yakirahu, aku yang memberikan jamuan, aku yang memberikan hambuan kepadanya, ke atas akulah jamuannya, anugerah pemberianku. Qala walan arda li abdi fi qaradun jannah, dan aku tidak restu untuk memberikan satu hambaan kepada hambaku selain daripada surga. Ziarah karena Allah, bukan untuk ke Bandung. Kan kita misalnya ke Bandung, lepas ke Bandung terus datang ke Bogor, tapi ke Bandung kita untuk shopping dulu. Kita bawa beg 2 beranak menjadi 4. Masya Allah, tabarakallah. Rata-rata yang pergi ke Tanah Abang, yang pergi ke Bandung mesti pulangnya bawa beg beranak. Dulu masih bucang lagi begnya, masya Allah, tabarakallah. Begitu keluar daripada Bandung, itu juga daripada Tanah Abang. Rupa-rupanya tengok kayak gini, harganya murah. Hitung. Nih yang ini. Biasanya kalau kita berjalan sana boleh kata dia, boleh, maksudnya boleh berbelanja lah, boleh. Berapa? Tanya, 60.000. Awalnya terperanjat 60.000. 60.000. Ini rupiah 60.000 berarti tak sampai 20 ringgit. Di sini harganya 70 ringgit. Jadi hanya setakat dalam 20 ringgit, 18 ringgit saja. Beli lagi. Sana tanya seperti itu lagi, beli lagi. Itu yang menyebabkan beg jadi bengkak atau membengkak sampai beranak kadang-kadang. Masih syukur kalau anaknya satu, kadang-kadang anaknya kembang. Nah, itu ceritanya. Itu karena untuk shopping. Jadi yang dimasukkan dalam hadis, ziarah Bogor, ziarah teman, pergi Ipo, Terangganu, Kuala Nerang, Alur Janggus, Alur Malai, Alur Bengkudu, atau juga Pasir Tubo, Pasir Putih, Pasir Hitam, Pasir Biru, Pasir Kuning. Tak ada tujuan apa-apa ke sana, hanya semata-mata untuk menjadi tali silaturahim. Start kereta, 3 jam masuk dusun, 3 jam masuk kampung. Untuk apa? Bukan